Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Dalyong dan juga Haejin menjadi teman satu kampus. Namun di sana ada seorang wanita bernama Sunbae yang ditugaskan memantau Dalyong selama seminggu ini. Akan tetapi saat itu Dalyong begitu kesal kepada Sunbae yang selalu mengawasi semua apa yang dilakukan Dalyong. Hingga akhirnya Dalyong membeli suplemen energi untuk daya tahan tubuhnya. Karena saat itu Dalyong menggunakan kekuatan vampir untuk membalas perlakuan Sunbae. Dan terlihat di sana Dalyong sudah berada di depan Sunbae yang tidak bisa bergerak karena kekuatan vampir. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas! Terlihat sebuah senyuman terpancar dari wajah Dalyong. Dan saat itu Dalyong berpikir, hal apakah yang akan dia lakukan untuk memberi pelajaran kepada Sunbae. Dan tak lama, sepintas jawaban terpikir di kepala Dalyong. Dan di sana, Dalyong pun menatap tajam Sunbae dan bersiap melakukan aksinya. Waktu pun berlalu, dan terlihat Dalyong yang terkapar di lantai selesai melakukan sesuatu kepada Sunbae. Dan saat itu, Patua bertanya, apakah dengan cara itu Dalyong akan bisa menaklukkan Sunbae? Namun di sana Dalyong berkata, kalau hal itu tidaklah mungkin, karena waktu yang begitu singkat. Apalagi saat itu tenaga Dalyong telah terkuras habis. Dan di sana, Patua mengerti karena Dalyong belum kuat dalam mengendalikan kekuatan vampir. Namun di sana Dalyong merasa kalau apa yang dilakukan Dalyong sudah cukup bagus untuk memberikan pelajaran kepada Sunbae. Matahari bersinar begitu terang dan terlihat Haejin yang merasa bingung dengan apa yang terjadi, yang dimana saat itu waktu kembali normal. Namun melihat Dalyong yang begitu lemah, di sana Haejin bertanya, apakah Dalyong baik-baik saja? Karena terlihat jelas kalau Dalyong begitu kelelahan. Terlihat seseorang menunjuk Sunbae yang ada di depan sana, yang dimana saat itu Sunbae terlihat begitu aneh dengan memegang erat baju dan roknya. Bahkan dia bergetar takut dan bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan anak-anak lain membicarakan Sunbae. Karena tidak biasanya Sunbae presentasi bersikap aneh seperti itu. Pak dosen bertanya kepada Sunbae, apakah dia bisa melanjutkan presentasinya? Dan kenapa dia begitu aneh? Dan saat itu Sunbae berkata kalau pinggangnya berasa sakit. Namun ternyata di sana Sunbae merasa aneh. Kenapa kain segitiga yang menutupi serabi legitnya telah hilang? Dan juga kain pembungkus bakpao padatnya yang juga hilang. Apalagi semua resleting terbuka. Sehingga Sunbae khawatir kalau semua orang akan melihat serabi legit dan juga bakpao padatnya. Walau dalam keadaan seperti itu, Sunbae tetap melanjutkan presentasinya. Dan terlihat wajah anak-anak yang melihat Sunbae memerah karena melihat serabi legit dan juga bakpao padat Sunbae yang begitu cantik. Melihat reaksi anak-anak tersebut, di sana Sunbae merasa kalau dirinya seperti tidak menggunakan sehelai kain pun di depan semua teman-temannya. Dan ternyata semua itu adalah perbuatan Dalyong yang memberikan pelajaran kepada Sunbae. Karena dia telah berbuat seenaknya. Dan terlihat kalau Dalyong mengantongi kain segitiga dan juga pembungkus bakpao padatnya. Terlihat Sunbae yang bergetar hebat dan ingin menangis dengan keadaan saat ini. Dan di sana Pak dosen bertanya, apakah Sunbae sudah selesai dalam persentasenya? Namun di pikiran Sunbae saat itu, bagaimana jika sampai semua temannya tahu dengan apa yang terjadi? Maka tamatlah sudah dirinya.
Sambil menangis di sana, Sunbai berkata kepada Pak dosen kalau dia izin untuk pergi ke toilet. Dan melihat tingkah aneh Sunbai, Pak dosen pun mengizinkan Sunbai untuk pergi ke toilet. Namun jika presentasi Sunbai berakhir seperti ini, maka nilai dia akan dikurangi. Namun semua itu tidak masalah buat Sunbai, karena jika sampai semua temannya tahu dia tidak memakai kain segitiga dan juga membungkus bakpao padatnya, maka nama dia sebagai ketua akan berakhir dan dicemooh semua orang. Saat itu dengan cepat Sunbai keluar ruangan, hingga semua temannya merasa bingung apakah Sunbai sakit perut mendadak. Namun di lain sisi, terlihat Dalyong yang tersenyum senang atas hukuman yang diberikan kepada Sunbai. Bahkan saat itu Dalyong berpikir, andai dia memiliki banyak waktu, maka dia akan melakukan lebih dari itu. Sehingga Dalyong bertekad untuk meningkatkan kemampuan pampirnya. Dan di sana terlihat Haijin yang begitu khawatir akan keadaan Sunbai. Catat pun berpindah di rumah Dalyong, di mana setelah selesai kelas, Dalyong kembali ke rumah. Dan di sana, Dalyong mempersiapkan alat-alat kebersihan untuk digunakan. Yang di mana saat itu Dalyong meminta Bora untuk membersihkan rumahnya. Akan tetapi terlihat Bora yang begitu kesal atas sikap Dalyong yang menyuruh seenaknya. Bahkan tubuh Bora bergetar karena dia begitu kesal. Dan 1 jam sebelum kejadian, di mana saat itu Bora sedang bersantai pada hari liburnya. Namun tak lama HP Bora berbunyi, sehingga Bora begitu kaget siapakah yang menelepon dirinya. Yang di mana ternyata telepon itu berasal dari Dalyong untuk meminta Bora datang. Saat itu terlihat Bora yang begitu kesal karena Dalyong telah seenaknya memanggil dirinya. Bahkan dia meminta Bora untuk membersihkan rumahnya. Dan di sana Bora bertanya kepada Dalyong, apakah jika dia melakukan kemauan Dalyong, maka Dalyong akan menghapus semua rekaman dirinya tempo lalu. Namun di sana Dalyong tersenyum dan berkata kalau dia akan menghapus rekaman itu jika dia suka akan kinerja Bora. Tentu saja hal itu membuat Bora begitu kesal kepada Dalyong atas sikapnya tersebut. Tak lama terlihat Dalyong yang mengawasi Bora yang sedang membersihkan rumahnya. Namun saat itu perhatian Dalyong teralihkan akan bemper Bora yang begitu indah. Dan Dalyong tak menyangka kalau Bora membersihkan rumahnya bagaikan seorang pembantu. Di sana Bora memanggil Dalyong dan meminta Dalyong untuk membantu dirinya karena ini adalah rumah Dalyong. Namun saat itu Dalyong hanya tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memberikan isyarat kepada Bora. Dan saat itu Bora teringat akan kejadian di rumah sakit, di mana saat Dalyong menyentuh sedikit, serabi legit Bora kebanjiran dan terasa seperti bermain icik-icik. Dan karena hal itu Bora mengatakan kalau sepertinya Dalyong diam saja dan tak perlu membantu, karena Bora khawatir jika Dalyong membantu maka akan berakhir dengan iclik-iclik. Namun saat itu lagi-lagi Bora melihat Dalyong yang begitu aneh, hingga Bora tak menyangka kalau dia akan berurusan dengan orang seperti Dalyong. Yang dimana Bora melihat kalau Dalyong kembali berbicara sendiri, padahal saat itu Dalyong sedang berbicara dengan Pak Tua. Namun entah kenapa saat itu Bora kembali mengingat ketika dia dihukum oleh Dalyong, di mana setiap tepukan yang diberikan Dalyong berasa serseran pada serabi legitnya. Dan memikirkan hal itu, tubuh Bora bergetar hebat karena tiba-tiba serabi legitnya serseran dan kebanjiran. Dan karena hal itu
chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.